Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Mulai diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melangkahkan kaki ke rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya yang beriman, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha pengampun. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum. Suatu ketika Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala beliau membacakan ayat yang kedua ini. Lantas para hadirin murid-murid beliau bertanya kepada beliau, qalu wa ma ahsanuhu ya imam. Murid-murid beliau berkata kepada Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan sebaik-baik amal wahai imam? Maka beliau menjawab, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan tersebut adalah amalan yang paling ikhlas dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, wa aswabuhu, dan paling benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya sebuah amalan bila dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala namun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, tidak benar berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, wa innal amala idza kana khalisan idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitupun sebaliknya, apabila amal tersebut dikerjakan sudah benar berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, namun tidak ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakunal amalu khalisan wa shawaban. Sampai amal tersebut benar-benar ikhlas
dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala dan sudah benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama kita mengambil pelajaran dari ini bahwasanya amal soleh bila ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dilaksanakan atau dipenuhi dua syarat tersebut. Ikhwatal kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kehidupan dan kematian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita siapa yang paling bagus amalannya, bukan siapa yang paling banyak amalannya. Banyak amalan namun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya, maka amalan tersebut akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang paling bagus adalah amalan yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sudah benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul kiram, a'azanillahu wa iyyakum. Tentunya sebuah amalan yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala ada indikasi apabila amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara indikasi sebuah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Amalan tersebut akan bisa menjadikan pelakunya mudah melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan." Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan, dari sebuah amal kebaikan melainkan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Inna min jazaa'il hasanati al-hasanata ba'daha." Sesungguhnya balasan untuk sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Maksudnya adalah bila ketika seorang dia mampu melakukan sebuah kebaikan, maka balasan berikutnya adalah dia bisa melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa inna min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha." Dan sesungguhnya balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan berikutnya. Maksudnya adalah ketika seseorang dia melakukan sebuah keburukan, dia akan mudah bisa melakukan keburukan yang lainnya. Maka ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum, bila kita sudah berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita masih susah untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya, maka terdapat indikasi amalan kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum, di antara indikasi berikutnya adalah orang yang amalannya baik, dia akan bisa istiqomah melakukan amal tersebut, akan bisa continue melakukan amal tersebut. Oleh karena itu ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum, istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sulit, perkara yang berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu." Rasulullah SAW beliau bersabda, istiqomahlah kalian, namun kalian tidak akan bisa istiqomah untuk selama-lamanya. Ada kalanya seorang manusia jatuh ke dalam jurang kemaksiatan, melakukan kesalahan. Namun ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, orang yang berusaha istiqomah, kemudian dia terjerumus kepada kesalahan, bukan berarti dia telah gagal melakukan istiqomah. Namun sebaik-baik orang yang istiqomah adalah ketika dia melakukan keburukan, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum, ada beberapa tips supaya kita bisa istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang paling penting, yang paling utama, kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan istiqomah di atas jalan kebenaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wajibkan kepada kita untuk meminta jalan yang lurus, untuk meminta istiqomah. Minimal sehari sekali kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala 17 kali. Dalam sholat kita berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka? Ayat ini ditafsirkan oleh ayat dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Siapa mereka orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, para siddiqin. Wasyuhada, para syuhada, dan orang-orang soleh. Maka ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW beliau senantiasa meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diteguhkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering kita dengar bersama, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Maka ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum. Beliau seorang nabi dan rasul yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita? Kemudian ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum, di antara tips supaya kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa memaksa diri kita, jiwa kita yang malas ini, untuk terus beramal walaupun sedikit. Karena jiwa manusia tabiatnya adalah malas. Oleh karena itu, kita dipaksa atau kita harus memaksa jiwa kita yang malas ini untuk senantiasa terus beramal walaupun sedikit. Bukankah Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik atau sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, amalan yang paling kontinu dikerjakan, wa in qalla, meskipun sedikit. Jangan sampai kita semangat di bulan Ramadan melaksanakan qiyam Ramadan, bahkan sampai kita berdebat, bergontok-gontokan antara mana yang afdal, melaksanakan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan 21, 23 atau 11 rakaat. Namun ketika keluar dari bulan Ramadan tidak ada satu rakaat pun yang kita kerjakan melaksanakan qiyamul lail. Maka ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum, kita paksa diri kita yang malas ini untuk terus beramal walaupun sedikit. Kemudian ikhwatul kiram azanillahu wa iyyakum, di antara tips supaya kita bisa terus istiqomah di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak dipungkiri, teman memiliki pengaruh kepada keagamaan seseorang, kepada keistiqomahan seseorang. Tidak sedikit orang yang tadinya dia istiqomah, namun kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dalam masalah agama. Akhirnya dia terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Waliyadzubillah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu akan bergantung kepada agama temannya. Maka senantiasa kita mencari teman bergaul atau lingkungan yang baik untuk kita senantiasa bisa istiqomah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah supaya kita bisa istiqomah, senantiasa kita meluangkan waktu untuk menimba agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mulai melalaikan mencari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, lambat laun hati kita akan keras, hati kita akan terkurangi dari siraman rohani, sehingga membuat kita semakin menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Dan sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Istiqomah bukan hanya saja istiqomah di dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, atau istiqomah tidak hanya sekedar kita istiqomah melaksanakan sholat, istiqomah melaksanakan puasa Ramadan, istiqomah dalam amal-amal soleh yang lainnya. Namun perkara yang paling penting dalam istiqomah adalah istiqomah di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Jangan sampai kita istiqomah di atas amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala,
namun kita tidak istiqomah di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar. Kita terjerumus kepada pemikiran yang sesat, terjerumus kepada akidah yang menyimpang. Maka oleh karena itu, ikhwatul kiram, azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW satu ketika ditanya, ya, Rasulullah SAW dia bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua istiqomah agar kita bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر